Masyarakat Teluk Bintuni yang kami banggakan, ya, saat ini kami bersama dengan Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Bapak Markus Marlen Iba, ST, MSc. Saat ini kami berada di ruang beliau, kami akan berbincang-bincang terkait dengan perda sampah yang saat ini lagi digodok oleh pemerintah daerah, ya, melalui Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan beliau terkait hal tersebut. Kami di Kabupaten Teluk Bintuni sudah menyusun perda terkait penanganan sampah. Selanjutnya terakhir pada hari Minggu itu ada kegiatan penanganan sampah skala nasional di Jakarta. Kami diperintahkan untuk mengikuti terkait penanganan sampah. Dan saat ini penanganan sampah bukan lagi seperti dulu. Kalau dulu kita menggunakan sistem open dumping, tapi sekarang sudah tidak bisa. Kita sudah menggunakan sistem cut and fill. Jadi kita buang, timbun. Nah, sistem-sistem ini kemudian nantinya akan dipantau langsung oleh kementerian. Karena memang saat ini kita di Bintuni diminta untuk segera menyusun roadmap pengolahan sampah, dan roadmap itu kami sudah buat untuk kemudian kami sampaikan kepada Bapak Bupati sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan kita dengan kementerian pada hari Minggu lalu. Mungkin di sini saya buka sedikit datanya. Ini ada beberapa data terkait laporan, ya, itu terkait laporan hasil koordinasi teknis bersama Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 22 Juni 2025, yaitu itu ada pengolahan sampah baru di Kementerian Lingkungan Hidup, di mana kita harus mengurangi sampah dari hulu atau dari sumbernya dengan cara pemisahan sampah dari sumber, terus optimalisasi program Expanded atau EPR. Yang berikut ada yang namanya implementasi 1 RW 1 bank sampah. Terus kami juga akan melakukan edukasi dan kampanye kesadaran tentang kita diarahkan untuk penanganan sampah TPS 3R, residu, rescue, dan recycle. Ini kemudian nantinya akan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Yang kedua, ini kita juga diminta untuk melakukan penanganan sampah dari hilir atau sistem pengolahannya, yaitu kita melakukan peningkatan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah. Yang kedua, kita pengembangan fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan. Yang berikut, energi recovery. Yang berikut ada materi recovery-nya dan transformasi TPA. Dan di situ juga ada aspek-aspek pendukung berupa regulasi. Regulasinya yaitu kolaborasi antara stakeholder, terus pendanaan, dan roadmap tadi yang saya sebutkan, yaitu peta jalan sampah. Jadi pada dasarnya semua ini mengarah kepada kesimpulan, yaitu pengolahan sampah baru dari Kementerian Lingkungan Hidup ini harus menandai perubahan signifikan menuju masa depan yang lebih bersih, berkelanjutan. Sehingga saat ini kami di Kabupaten Teluk Bintuni pada dasarnya sudah menyusun beberapa regulasi terkait roadmap yang sudah diminta, yang akan nantinya kami sampaikan ke Pak Bupati. Dan saat ini roadmapnya sudah jadi, dan kita usahakan saat ini TPA kita memang lokasinya masih sangat kecil, masih 1 hektar. Kita berusaha tahun ini jika dikehendaki kita akan menambah 2 hektar, ya, 2 hektar lagi dengan memindahkan sampah ini ke lokasi baru. Disitulah nantinya akan kita bangun pengolahan sampah terpadu, yaitu TPS 3R-nya kita akan bangun di kilo 12. Setelah adanya 2 hektar di TPA terpadu nanti, apakah TPA lama yang 1 hektar ini sudah tidak digunakan atau gimana? Baik, untuk TPA lama tetap kami akan gunakan karena di situ merupakan fasilitas pemerintah. Nah, nanti kita akan contoh TPA yang lama ini akan jadi tempat pemilahan ataupun jadi tempat pengolahan dan lain sebagainya. Nah, kita akan bangun fasilitasnya. Mungkin di situ kita taruh tempat pengolahan,
tetapi juga di TPA nanti yang baru di situ akan jadi gudang penampungan dan sebagainya. Intinya fasilitas pemerintah tetap akan kami fungsikan. Ini kan ada juga sampah-sampah yang tidak bisa dimusnahkan begitu. Misalnya sampah rumah sakit. Itu selama ini bagaimana Pak? Terkait sampah rumah sakit ini di Bintuni, mungkin ini baru. Rumah sakit di Bintuni ini sudah bekerja sama dengan tim kesehatan di provinsi. Jadi rumah sakit Bintuni ini mengirimkan sampah medis langsung ke rumah sakit atau ketiga yang saat ini ada di Manokwari, karena di sana sudah ada insinerator. Insinerator inilah yang nanti akan mengolah sampah medis tadi untuk kemudian diolah dalam bentuk pembakaran dan sebagainya. Kemudian debunya mereka akan tampung dan mereka akan atur secara teknis di sana. Tapi pada dasarnya kita di Bintuni ini kita hanya mengelola untuk sampah-sampah organik dan non organik ya. Ke depan apakah ada juga upaya untuk seperti di Manokwari pengelolaan sampah-sampah medis tadi insinerator itu? Dalam hal pengembangan teknologi pasti ada upaya untuk kemajuan Bintuni.